Hai, pada kesempatan kali ini saya Dian Astria Permana Padang dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis dalam video singkat berdurasi 5 menit ini. Video akan dimulai dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ada baiknya sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih dalam mengenai perlawanan rakyat Ternate, marilah kita bahas mengenai ekspansi Portugis ke Nusantara. Yang pertama, pada tahun 1509, utusan Raja Portugis Diego Lopes de Sequeira tiba di Malaka. Nah, lalu pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque datang dan berhasil menaklukkan Malaka. Lalu pada tahun 1512, Portugis tiba di Maluku dan ikut campur tangan dalam polemik Ternate Tidore, sekaligus menyaingi Spanyol. Portugis membela Ternate, sedangkan Spanyol berada di kubu Tidore. Lalu pada tahun 1522, Portugis diizinkan mendirikan benteng di Ternate. Pada tahun 1565, hubungan Ternate dan Portugis memburuk. Portugis terlibat perperangan dengan Kesultanan Ternate di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Lalu pada tahun 1575, Sultan Baabullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Pada tahun 1578, Portugis melarikan diri ke Tidore dan Timor. Dan yang terakhir pada tahun 1605, kedatangan Belanda mengakhiri riwayat Portugis di Nusantara. Pada tahun 1512, bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke wilayah Maluku atau Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah, bangsa Portugis memilih untuk berhubungan dengan Ternate, sedangkan bangsa Spanyol berhubungan dengan Kesultanan Tidore. Bangsa Portugis mendirikan benteng Sao Paulo di Ternate dengan alasan untuk melindungi Ternate dari serangan Kesultanan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Namun ternyata sebenarnya bangsa Portugis hanya ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada dalam persekutuan kedua kesultanan. Maka kerjasama tersebut sebenarnya adalah taktik dari bangsa Portugis. Lama-kelamaan, sikap Portugis semakin membuat Kesultanan Ternate, Sultan Hairun merasa tidak nyaman. Terutama ketika mereka mulai melakukan kegiatan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate. Sultan Hairun pun berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara dan melakukan penyerangan terhadap Portugis. Namun sayangnya ia dijebak dan dibunuh oleh Portugis. Sultan Baabullah yang merupakan putra Sultan Hairun pun menggantikan dan meneruskan perlawanan. Sultan Baabullah melakukan perlawanan pada tahun 1570 dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate pada tahun 1575. Di bawah pemerintahan Sultan Baabullah, Kesultanan Ternate mengalami kemajuan pesat. Ia memperluas wilayahnya hingga ke Sulawesi, Bima, dan Mindanao atau Filipina. Pada tahun 1580, Spanyol yang telah bersatu dengan Portugis mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan memaksa Ternate meminta bantuan Belanda di tahun 1603. Dengan bantuan Belanda, Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol. Namun, untuk itu, Ternate harus membayar mahal karena kesalahan yang sama harus terulang kembali. Belanda secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun yang sama, Belanda membangun benteng Oranje di Ternate dan badan administratif yang disebut GVA untuk memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, Kesultanan Ternate berada di bawah cengkraman dan pengaruh Belanda. Kesultanan Ternate pun akhirnya runtuh pada pertengahan abad 17. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kesalahan informasi.